Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini saya akan sedikit membahas mengenai perdagangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy sebelum Rasulullah SAW diangkat dan sesudah diangkat menjadi Nabi. Di dalam atas Al-Quran dijelaskan pemaknaan secara historis atas Al-Quran surah Al-Quraisy. Seperti diketahui, surah tersebut menyinggung tentang suku yang berpusat di Mekah itu. Asyita wal Saif yang disebut dalam ayat kedua dari surah itu berarti perjalanan yang dilakukan penduduk Mekah pada musim dingin dan musim panas. Kebiasaan melakukan perjalanan itu bermula saat masyarakat Quraisy dipimpin oleh nenek moyang Rasulullah SAW yang bernama Hashim bin Abdul Manaf. Dia adalah seorang pemuka masyarakat dan orang yang sangat berkecukupan, dan masyarakat Mekah pun senantiasa mematuhi dan menghormatinya. Suatu hari Hashim berkata kepada penduduknya, "Wahai penduduk Mekah, aku membagi perjalanan kalian menuju dua musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke negeri Yaman yang hangat. Jika musim panas, giliran kalian untuk berniaga ke negeri Syam yang sejuk." Keputusan ini sangat ditaati oleh penduduk Mekah. Kepatuhan mereka kepada perintah Hashim ini karena sosok dan kepribadiannya, bukan semata-mata sekedar perintah. Hashim senantiasa memberi contoh yang sangat nyata. Misalnya bersama dengan anak-anak Abdul Manaf lainnya, yaitu Al-Muttalib, Abdul Syams, dan Naufal. Bila waktunya musim panas di Mekah, Hashim berangkat ke Syam dan Gaza secara khusus sehingga dinamai Gaza Hashim. Al-Muttalib berangkat menuju Yaman pada musim lain, Abdul Syams ke Habasyah, dan Naufal menuju Irak. Sepulang dari perjalanan itu, mereka pulang ke Mekah membawa persediaan makanan. Padahal pada saat itu makanan amat sulit didapat. Karena itulah masyarakat Mekah sangat menghormati dan mencintai Hashim dan keluarganya. Bahkan di bawah kepemimpinan Hashim ini, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang sangat makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti, baik pada musim dingin maupun musim panas. Demikian pandainya penduduk Mekah dalam melakukan perdagangan pada setiap musim itu, membuat tak ada pihak lain yang mampu menyaingi dan menandingi mereka, sehingga mereka tumbuh menjadi masyarakat yang sangat disegani di seluruh penjuru negeri yang mereka lalui. Dan hebatnya lagi, kafilah-kafilah dagang suku Quraisy ini selalu merasa aman dan tentram bila melakukan perjalanan niaganya. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu atau menyakiti mereka, karena mereka adalah tetangga rumah Allah sekaligus sebagai penduduk tanah suci yang dimuliakannya. Dan perdagangan pada musim-musim seperti ini pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat mendampingi pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam pada usia 12 tahun dan membawa dagang Khadijah bin Khuwailid sebelum menikah dengannya saat berusia 20 sampai 25 tahun. Perjalanan dagang Rasulullah secara mandiri baru dimulai ketika dia mencapai usia remaja. Uswatun hasanah, Rasulullah SAW juga merupakan seorang pedagang ulung, hidup di tengah keluarga pedagang yang membuatnya terlibat dalam perdagangan sejak usia balita. Dalam Sirah Nabawiyah menyebutkan saat itu usia Nabi baru sekitar 12 tahun. Dia turut serta dalam perjalanan dagang pamannya Abu Thalib. Inilah perjalanan dagang pertama Nabi Muhammad SAW. Pada perjalanan inilah terjadi sebuah pertemuan Nabi dengan Nabi Rahib Nasrani yang mengenalinya sebagai bakal utusan Allah yang terakhir. Bisnis dengan Rasulullah secara mandiri baru dimulai ketika dia mencapai usia remaja. Rasulullah berdagang bersama As-Saib bin Abu Saib yang merupakan rekan terbaik, tidak pernah saling curang dan saling berselisih. Dalam berdagang,
Nabi dikenal dengan setinggi-tingginya nilai amanah, nilai kejujuran, dan sikap menjaga kehormatan diri. Inilah karakternya di segenap sisi kehidupannya, sehingga diberi gelar Al-Amin. Usaha perdagangan Rasulullah pun tidak main-main. Dia telah terlibat dalam perdagangan internasional sejak remaja. Di usia 17 tahun, Nabi Muhammad telah memimpin sebuah ekspedisi perdagangan ke luar negeri. Reputasi Rasulullah dalam dunia bisnis demikian bagus, sehingga dia dikenal luas di Yaman, Syria, Yordania, Irak, Basrah, dan kota-kota perdagangan lainnya di Jazirah Arab. Perdagangannya telah mengarungi 17 negara ketika itu, sebuah aktivitas perdagangan yang luar biasa. Kesuksesan bisnis Rasulullah pun semakin cemerlang ketika dia bertemu Ummul Mukminin Khadijah. Sebelum mempersunting Khadijah, Rasulullah merupakan rekan bisnis Khadijah. Buku Khadijah The Three Love Story of Muhammad mengisahkan suatu hari Khadijah mendengar kabar tentang pemuda yang sangat terpercaya di kalangan Arab. Dialah Rasulullah Muhammad SAW. Tertarik menjadikan pemuda itu karyawannya. Khadijah pun memanggilnya. Nabi Muhammad pun menerima tawaran Khadijah dengan senang hati. Khadijah pun mengirim Rasulullah sebagai pemimpin kafilah dagang ke negeri Syam. Seorang budak kepercayaan Khadijah bernama Maisyarah pun ikut serta dalam kafilah tersebut. Menurut Maisyarah, selama ia mengikuti kafilah dagang Nabi, ia melihat dua malaikat membawa awan di atas kepala Nabi untuk melindunginya dari terik matahari. Di tangan Rasulullah, hasil perdagangan mengalami peningkatan. Bisnis Khadijah di negeri Syam pun semakin besar. Laba yang dihasilkan meningkat tajam. Keputusan Khadijah memilih Muhammad sebagai tangan kanan bisnisnya menjadi keputusan tepat. Ia pun terus bermitra dengan Rasulullah dalam menjalankan bisnis tersebut. Profesi sebagai pedagang ditekuni Rasulullah sampai dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia yang ke-40. Usia 8 sampai 12 tahun menyembelih domba. Usia 12 tahun ikut berdagang ke negeri Syam dan rombongan pamannya Abu Thalib. Usia 25 tahun menjadi pengelola perdagangan Siti Khadijah yang berangkat ke negeri Syam. Usia 40 sampai 63 menjadi Rasul. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah: 1. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, suku Quraisy sangat disegani di penjuru negeri karena cara mereka dalam berdagang yang menyebabkan mereka hidup makmur dan tentram. 2. Suku Quraisy memiliki kebiasaan melakukan perjalanan menuju dua musim, yaitu musim panas mereka berdagang ke negeri Yaman dan musim dingin mereka berdagang ke negeri Syam. 3. Sejak kecil Rasulullah hidup di lingkungan keluarga yang suka berdagang, maka tidak heran kalau Rasulullah pandai dalam berdagang. 4. Dalam berdagang, Rasulullah dikenal dengan setinggi-tingginya nilai amanah, nilai kejujuran, dan sikap menjaga